Misalnya di sini kita akan menghitung nilai integral lipat 2 dari fungsi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat di sini terhadap daerah integrasinya R, di mana R ini adalah bidang XY. Jadi R itu daerah pada bidang XY, artinya di lantai itu ya. Kemudian dibatasi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi batas-batas di lantainya ini berupa lingkaran. Nah, jika misalnya ini kita coba bikin sketsa R-nya dulu ya. Jadi R di sini kita punya di sini bidangnya XY. Taruhlah di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Maka ketika lingkaran yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, kira-kira nanti di sini ya, ini lingkaran yang jari-jarinya 1. Kemudian yang satunya adalah lingkaran berjari-jari berarti 2 ya ini ya. Lingkaran berjari-jari 2 di sini. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita akan mencari batas integrasinya terlebih dahulu ya, R-nya dulu. Nah, R ini berada di antara dua lingkaran ini. Berarti R di sini adalah semua daerah yang ada di sini. Nah, ini adalah R-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihatnya, misalnya integral ini kita bawa ke dalam, ini mohon maaf ya, di soal di sini ada dx dy-nya ya. Nah, misalnya kita buat untuk mencari dx dy, berarti kita butuh batas X dulu baru batasnya Y. Nah, ini kita akan cukup kerepotan mencari itu ya bagaimana penentuan R-nya. Jadi misalnya di sini rekan-rekan ambil satu sampel misalnya pas di sini nanti misalnya. Nah, maka nanti X yang ada di kiri itu dipengaruhi oleh lingkaran luar, sementara yang ada di kanan itu dipengaruhi oleh lingkaran luar juga. Nah, namun jika nanti kita ambil di sini, maka X yang di kiri ini lingkaran yang jari-jari 1, yang di luar lingkaran jari-jari 2. Nah, belum lagi nanti jika rekan-rekan ambil di sini ya. Di sini misalnya. Nah, kemudian mencari batas-batas ini mana yang kita bagi antara batas-batas R-nya agar bisa diintegralkan batasnya itu dengan jelas, kita pisah-pisah. Nah, itu akan cukup rumit. Jadi kita akan membuat ini ke dalam mentransformasi koordinat kartesius ini kan tadinya kartesius ya, kita bawa ke koordinat polar karena ini akan lebih mudah. Jadi jika rekan-rekan amati di sini maka ini yang di dalam ini kan lingkaran, artinya R di koordinat polar itu ya jari-jarinya, ini yang di dalam ini 1, sedangkan yang di luar jari-jarinya di sini berarti 2 R-nya. Nah, jadi R-nya nanti berjalan dari 1 sampai 2. Ini akan lebih mudah kita lihat nanti ya. Jadi misalnya di sini ini masih sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian di sini jari-jarinya yang 1, ini yang jari-jarinya 2 tadi. Nah, di sini jika rekan-rekan amati, nah ini yang merah yang di dalam ini adalah R-nya 1. Nah, sedangkan yang di luar ini adalah R sama dengan 2. Kita bicara sekarang di koordinat polar ini ya. Nah, berarti nanti batas R, batas daerah integrasi, itu adalah dari R sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Nah, jika rekan-rekan bicara di koordinat polar, polar itu kan itu ya, R, theta ya. Jadi R-nya nanti ini akan berjalan dari 1 sampai dengan 2, kemudian theta-nya jangan lupa. Nah, karena ini semua daerah di ini tadi ya, di sini, ya daerah yang di antara lingkaran kecil dan lingkaran luar yang jari-jari 2. Nah, maka tetanya bergerak dari yang di sini. Ini pertama kalau kita ambil 1 di sini ya, ini 0, theta 0 itu mulai di sini. Nah, ini kan bergerak semua ya. Ambilnya nanti sampelnya begini terus sampai nanti balik lagi ke sini. Berarti dari 0 sampai dengan 2pi nanti. Jadi kita punya R-nya dari 1 sampai 2, tetanya dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, sekarang kita akan coba menentukan di sini
rumusnya ya. Nah, fungsinya itu rekan-rekan punya R ini seharusnya akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dx dy. Nah, maka jika ini kita pandang sebagai fxy, maka ini harus kita transformasi ke dalam koordinat polar terlebih dahulu. Berarti ini nanti akan menjadi integral, ini R ya, nah, nanti di koordinat polar. Nah, kemudian rekan-rekan ingat koordinat polar itu X-nya, jadi dalam koordinat polar kita punya di sini ya, ini catatan untuk mengingat saja, X itu adalah R dikalikan dengan cos theta ya. Y itu adalah R dikalikan dengan sin theta. Nah, kemudian di sini berarti rekan-rekan punya X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini R kuadrat. Ini adalah beberapa hal yang harus rekan-rekan ingat dalam koordinat polar. Nah, jadi jika ini di batas integrasi ini mau kita ubah ke dalam koordinat polar, maka ini akan kita ubah menjadi suatu fungsi G R, theta. Jangan lupa ke koordinat polar berarti kita kalikan Jacobiannya dari koordinat polar, itu adalah R. Nah, kemudian di sini dr d theta di sini. Nah, kita akan mencari G-nya di sini karena fxy itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu R kuadrat. Maka di sini akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ini adalah akar dari R kuadrat. Atau di sana kita punya R nanti ya. Ini R. Nah, ini berarti kita substitusi ke sini, hasilnya menjadi R. Nah, kemudian mungkin bisa ditulis langsung ya, batas R-nya tadi di sini. Berarti R-nya dr di theta, berarti R-nya dari 1 sampai 2, theta-nya 0 sampai 2 pi. Nah, kemudian ini fungsi gr theta-nya ini yang hasil kita ubah di sini. Untuk menentukan gr theta berarti yang ini R. Nah, kemudian R yang di sini dari Jacobiannya, nah dr d theta. Jadi sekarang kita punya di sini dari 1, 2, 0 sampai 2 pi. Nah, di sini R kuadrat dr d theta. Jadi menyelesaikan soal ini tadi itu sama dengan menyelesaikan yang di sini. Jadi batasnya berubah menjadi pada koordinat polar ya ini. Nah, batasnya dia cukup mudah kita hitung integralnya karena hanya dari 1 sampai 2, 0 sampai 2 pi. Nah, jika seperti ini tadi, nah seperti yang kasus masih di koordinat kartesius ini, nah kita susah menentukan batas X dan Y-nya di sini. Ini bisa kita hitung, ini menjadi integral 0 sampai dengan 2 pi, ini menjadi berapa? Sepertiga R pangkat 3 ya. Batasnya dari 1 sampai 2 dr, dr-nya udah hilang ya. Ini tinggal d theta. Ini menjadi integral atau sepertiga 0 sampai 2 pi. Kemudian berarti R pangkat 3, 2-nya disubstitusi menjadi 8 ya. 8 dikurangi 1, d theta. Jadi 7 ya. Nah, berarti jika diintegralkan sekali lagi terhadap theta, di sini menjadi ini 7/3 ya, saya keluarkan 7/3. Nah, kemudian ini berarti integralnya theta ya, dari 0 sampai 2 pi. Jadi di sini hasilnya adalah 2 pi kali ini masuk sini 0 ya, berarti menjadi 7/3 dikalikan 2 pi. Atau di sini hasilnya 14/3 pi di sini. Nah, jadi ini adalah hasil integral dari soal yang dimaksud di sini tadi. Yang tadinya tidak bisa kita selesaikan secara langsung dengan koordinat kartesius, nah di sini kita bisa selesaikan dengan bantuan koordinat polar.